Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam sebuah video dalam hal ini. Kali ini Bapak akan membawa sebuah materi yaitu tentang bagaimana caranya mengenal dan memahami surat. Ini merupakan materi Bahasa Indonesia kelas 7 yang ada di semester genap. Ananda sekalian, silahkan kalian simak baik-baik materi yang akan Bapak paparkan ini. Nanti pada bagian akhir video, Bapak akan menyantumkan sebuah tautan atau link menuju sebuah Google Form yang isinya adalah tes formatif. Ya. Jadi sehingga kalian nanti Bapak harapkan bisa memahami lebih baik lagi tentang materi ini dengan cara menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat dalam tes formatif tersebut. Tapi nanti ya, tes linknya akan Bapak cantumkan di bagian akhir video. Jangan lupa juga kalian silahkan subscribe channel ini agar Bapak semakin bersemangat untuk membuat video-video pembelajaran yang lainnya. Jangan lupa juga kalian like, kemudian tinggalkan komen, dan di-share video ini kepada teman-teman kalian melalui grup WhatsApp, grup kelas, dan lain sebagainya agar mereka bisa mengakses video ini dan memperoleh manfaatnya. Baiklah, untuk tujuan pembelajaran kita dalam pertemuan ini, Bapak batasi hanya dua saja. Tujuan yang pertama, kita bisa menentukan ciri umum, baik itu surat pribadi maupun surat dinas. Kemudian tujuan yang keduanya, kalian diharapkan bisa menjawab beberapa pertanyaan mengenai isi surat pribadi dan isi surat dinas. Untuk pengertian surat secara umum, yaitu surat adalah sebuah pesan tertulis yang ditujukan untuk seseorang atau kelompok orang tertentu. Nah, surat ini dapat ditulis dengan tulisan tangan ataupun menggunakan alat bantu seperti komputer dan dicetak melalui printer. Nah, ini adalah salah satu contoh sebuah surat pribadi. Surat ini adalah surat yang ditulis oleh seorang anak yang ditujukan kepada ibunya dalam rangka memperingati Hari Ibu tanggal 22 Desember. Ini yang sebelah kiri adalah isi suratnya, sedangkan sebelah kanan adalah sampulnya atau amplopnya. Nah, kemudian mengenai surat pribadi, pengertiannya. Pertama, surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama, yaitu pengirimnya, dan orang kedua sebagai penerima. Surat pribadi ini berisi beberapa unsur antara lain tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi penutup surat, serta nama pengirim surat dan juga dibubuhi oleh tanda tangan. Nah, isi surat pribadi ini biasanya berkaitan dengan hal-hal atau masalah pribadi. Misalnya menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Ini adalah salah satu contoh surat pribadi. Mari kita baca dan simak bersama-sama. Nah, surat ini adalah sebuah surat yang ditulis di Palembang pada tanggal 20 Agustus 2020. Ini pengirimnya adalah Ines. Mari kita baca bersama-sama. Teruntuk sahabatku Lita. Halo sahabatku yang jauh, apa kabarmu? Semoga kamu selalu diberikan kesehatan. Tidak terasa kita sudah 5 bulan berpisah ya. Kamu pindah ke Jakarta karena ayahmu pindah bekerja ke sana. Bagaimana kabarmu? Tentu banyak teman baru di sekolah barumu. Teman-teman baruku juga banyak, tetapi yang selalu bermain denganku ada 3 orang. Suatu hari, kalau kamu nengok nenekmu di Palembang, aku akan kenalkan. Untungnya, kamu pindah ketika keadaan belum membahayakan. Aku menonton di televisi, Jakarta adalah daerah dengan tingkat penyebaran virus yang terbesar. Semoga kamu dan keluargamu senantiasa dilindungi dari penyebaran virus corona. Bagaimana pengalamanmu belajar di rumah? Aku sering didampingi ibu belajar. Banyak pelajaran baru yang tidak kita pelajari sewaktu di sekolah dasar. Aku suka pelajaran prakarya karena banyak yang bisa kubuat. Sudah dulu ya ceritaku, aku tunggu balasan suratmu. Sahabatmu Ines. Nah, ini adalah salah satu contoh surat pribadi. Ya, surat ini ditulis di Palembang tanggal 20 Agustus 2020 untuk sahabat yang bernama bernama Lita. Kemudian surat ini ditulis oleh Ines. Tentu surat ini adalah
surat yang berisi tentang menanyakan kabar seorang sahabat. Kemudian kita menuju ke surat pribadi yang kedua. Surat pribadi ini ditulisnya di Cilincing pada tanggal 20 Agustus 2020. Ya, mari kita baca bersama-sama. Buat nenek di rumah, nenek yang kami rindukan. Nenek, apa kabarnya? Semoga nenek sehat-sehat saja ya. Liburan bulan Desember besok, aku dan adik akan berlibur ke rumah nenek. Kami sudah tidak sabar mendengar cerita nenek. Aku rindu masakan nenek, gulai rebung. Di Jakarta tidak ada yang jual seenak buatan nenek. Aku sudah membuatkan nenek tas dari bahan daur ulang bungkus permen. Nanti aku bawakan nenek. Sekian dulu suratku. Tunggu kami di rumah nenek ya. Peluk cium untuk nenek, cucumu Prita Salsabila. Demikianlah contoh surat pribadi yang kedua. Surat ini ditulis oleh seorang cucu untuk neneknya. Dia memberikan kabar bahwa mereka nanti akan berencana berlibur ke rumah neneknya. Nah, setelah itu, mari kita sama-sama bagaimana caranya mengidentifikasi ciri-ciri umum dari surat pribadi. Ya, dengan cara menjawab beberapa pertanyaan berikut berdasarkan dua surat yang Ananda baca dan simak tadi bersama-sama ya. Pertanyaan yang pertama, siapa yang menulis surat di surat pribadi yang pertama? Masih ingat nggak? Ya, betul. Yang menulisnya adalah Ines. Ya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang menerima surat di surat pribadi yang kedua? Siapa? Betul. Yang menerimanya adalah neneknya. Ya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Siapa tujuan si pengirim surat pertama? Tujuannya ditujukan untuk sahabatnya yang bernama Lita ya, pengirimnya ini kan yang bersatu Ines, tujuannya adalah Lita. Kemudian pertanyaan nomor 4, siapa tujuan si pengirim surat kedua? Nah, ini sebetulnya masih sama jawabannya dengan pertanyaan yang nomor 2, yaitu neneknya. Selanjutnya, apa isi surat pertama dan surat kedua? Kalian tadi sudah simak bersama-sama bahwa isi dari surat pertama adalah seorang sahabat menanyakan kabar ke sahabatnya yang di Jakarta, sedangkan surat yang kedua adalah rencana berlibur ke rumah nenek. Ya. Kemudian nomor 6, bagaimana hubungan kedekatan pengirim surat dengan penerima surat pada kedua surat tersebut? Dalam surat pertama itu adalah hubungannya antara dua sahabat, sedangkan surat yang kedua itu adalah hubungannya antara seorang cucu dengan neneknya. Ya. Kemudian yang terakhir, nomor 7, apakah yang diharapkan dari pengirim surat 1 pada penerima suratnya? Tadi Ines mengharapkan sahabatnya yang bernama Lita itu untuk membalas suratnya. Jadi jawabannya adalah surat balasan. Itu adalah surat pribadi. Sekarang kita lanjut ke submateri berikutnya, yaitu tentang surat dinas. Mari kita simak apa itu pengertian surat dinas. Surat dinas ini berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau kepada individu. Kemudian, seseorang atas nama individu tidak diperbolehkan menulis surat dinas. Oleh sebab itu, pada surat dinas ada kepala surat atau kop surat dan nomor surat. Isi surat dinas biasanya berkaitan dengan topik kedinasan. Misalnya, undangan rapat, permohonan maaf suatu instansi kepada orang atau instansi atau perusahaan lain, kemudian lamaran pekerjaan, surat permintaan izin tidak masuk, izin menggunakan tempat, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak sudah tampilkan di sini adalah ada sebuah contoh surat dinas. Ya. Di sebelah kiri ada sedikit ilustrasi yang sudah Bapak sertakan. Ini adalah surat dinas yang diberikan atau yang disampaikan melalui seorang anak untuk ibunya. Mari kita simak bersama-sama suratnya. Di bagian atas ini ada sebuah kepala surat atau bisa juga disebut kop surat. Di sini tertera bahwa surat tersebut yang mengirimnya adalah
Komite SMP Bunda Nara yang beralamat di Jalan Suken nomor sekian, Jakarta Utara, dan nomor teleponnya tertera di sini. Kemudian tempat dan tanggal suratnya di sini Jakarta 25 Agustus 2020, ada hal dan ada juga nomor surat yang tertera di bagian atas sebelah kiri. Kemudian isi suratnya dimulai dengan salam pembuka dengan hormat bersamaan dengan berakhirnya pengurus Komite SMP Bunda Nara tahun 2020 dan akan dibentuknya pengurus baru. Untuk itu, pengurus Komite SMP Bunda Nara mengundang Bapak atau Ibu orang tua siswa untuk hadir pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020, waktu pukul 9 sampai dengan selesai. Tempat Aula SMP Bunda Nara, Jalan Suken, nomor sekian, Jakarta Utara. Acaranya adalah pembentukan pengurus baru komite. Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Mohon hadir tepat waktu dan menggunakan masker. Hormat kami, Ketua Komite, ditandatangani oleh Surya Prakarsa, dan Sekretaris Komite ditandatangani oleh Atik Nur Harjanti. Ini adalah salah satu contoh surat dinas. Mari kita sama-sama mengidentifikasi ciri-ciri umum surat dinas ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya. Yang pertama, siapa yang mengirim surat dinas tadi? Ya, itu saja kalian masih ingat. Ya. Yang mengirimnya adalah Komite SMP Bunda Nara. Ya. Ditujukan kepada siapa surat tersebut? Ya, betul. Surat tersebut ditujukan untuk para orang tua siswa. Apa tujuan surat tersebut? Ya, sesuai yang tertera dalam hal atau perihal, ini merupakan sebuah surat undangan. Nomor 4, jelaskan maksud isi surat tersebut. Ya, maksud isi surat tersebut secara lebih rinci adalah untuk pembentukan pengurus baru Komite SMP Bunda Nara. Kemudian pertanyaan selanjutnya, informasi apa yang tertulis di bagian akhir surat? Mengapa pengundang harus mencantumkan informasi tersebut? Ya, tadi Bapak sudah tekankan bahwa dalam bagian akhir surat itu ada sebuah pesan bahwa para undangan itu harus hadir tepat waktu dan menggunakan masker. Ya, mungkin pada saat itu masih dalam keadaan pandemi. Ya, kemudian dapatkah surat tersebut dikatakan surat dinas? Ya, tentu saja dengan ciri-ciri tadi kita bisa mengatakan bahwa surat tersebut merupakan surat dinas. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah mengapa memerlukan 2 orang untuk menandatangani surat tersebut? Seperti Bapak sudah uraikan dalam pengertian surat dinas tadi bahwa seseorang tidak yang mengatasnamakan individu tidak diperbolehkan menulis surat dinas. Ya. Makanya dalam surat dinas diusahakan ditandatangani oleh minimal 2 orang. Ya, dalam hal ini dicontohkan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komitenya. Ya, selanjutnya mari kita bersama-sama membedakan bagaimana surat pribadi dengan surat dinas. Di sini Bapak sudah tampilkan 2 buah surat yang sudah kita bahas tadi bersama-sama. Yang sebelah kiri adalah surat pribadi dan sebelah kanan adalah surat dinas. Tentu saja apabila kedua surat ini kita sandingkan seperti ini akan sangat jelas perbedaannya ya. Mari kita fokus ke surat pribadi dulu. Dalam surat pribadi ini Bapak sudah mencantumkan beberapa penomoran agar nanti kalian masih ingat. Ini pada surat pribadi nomor 1 ini merupakan tanggal dan tempat dibuatnya surat. Kemudian yang bagian 2 ini merupakan tujuan surat. Nomor 3 itu salam pembuka atau paragraf pembuka surat. Kemudian nomor 4 tentu saja ini inti suratnya yaitu isi suratnya. Dan yang terakhir ini adalah salam penutup sekaligus juga ini identitas pengirim suratnya. Nah, ini adalah bagian-bagian yang ada dalam surat pribadi. Kemudian kita fokus ke sebelah kanan di mana ada sebuah surat, contoh surat dinas. Sebetulnya secara keseluruhan hampir sama dengan surat pribadi, cuma yang membedakan ini ada di nomor 1. Surat dinas itu ada kop suratnya atau kepala suratnya, dan di nomor 3 ini ada hal dan nomor surat yang mana kedua hal ini tidak ada dalam surat pribadi. Dan pada bagian akhir surat dinas ini ditandatangani oleh 2 orang yaitu ketua dan sekretarisnya.
Secara keseluruhan itu adalah perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Nah, sekarang mari kita identifikasi perbedaan kedua surat tersebut dengan cara menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, tuliskanlah bagian pada nomor yang terdapat dalam surat 1, yaitu surat pribadi, dan surat 2, yaitu surat dinas, dengan mengisinya pada tabel berikut ini. Di sini ada 3 kolom nomor, kemudian kolom surat 1 yang ini adalah untuk surat pribadi, dan surat 2 ini untuk surat dinas. Kita fokus ke kolom kedua dulu, yaitu untuk surat pribadi. Tadi yang nomor 1 yang paling atas ada tempat dan tanggal surat. Kemudian yang nomor 2-nya ada tujuan surat, nomor 3-nya ada salam pembuka, dan nomor 4 ini ada inti dari suratnya atau isi surat, dan diakhiri oleh salam penutup berikut dengan identitas pengirimnya. Kemudian kalau di surat pribadi itu yang membedakan adalah yang nomor 1 itu ada kepala surat, dan nomor 3 ada perihal dan nomor surat. Kalau untuk tempat dan tanggal dan lain sebagainya sama ya. Kemudian yang terakhir salam penutup dan identitas pengirimnya itu dicantumkan di sana 2 orang. Kebetulan dalam hal ini adalah ketua dan sekretarisnya. Kemudian apa saja isi bagian nomor 4 pada surat pribadi dan isi nomor 5 pada surat dinas. Yang nomor 4 pada surat pribadi merupakan isi surat, dan nomor 5 pada bagian surat dinas sama, isinya adalah isi atau inti surat. Kemudian pertanyaan terakhirnya, apakah yang membedakan kedua surat tersebut? Berikan penjelasannya. Bapak kira tadi Bapak sudah membahas beberapa kali bahwa perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi itu adanya nomor 1 dan nomor 3 di pada bagian surat dinas, sedangkan di surat pribadi tidak ada, yaitu adanya kepala surat dan perihal serta nomor surat. Selanjutnya, mari kita mengidentifikasi bagian-bagian surat. Dalam hal ini, Bapak sudah menampilkan sebuah surat pribadi yang bagiannya itu ada yang tidak lengkap. Coba silahkan kalian amati sebentar. Kemudian analisis kira-kira bagian yang mana yang tidak terdapat dalam contoh surat pribadi ini. Coba. Ya betul, surat pribadi ini pada bagian kanan atasnya tidak terdapat tempat dan tanggal surat ini dibuat. Kemudian kalau tujuannya ada, salam pembukanya ada, isinya pun ada. Kemudian di bagian bawah pun dia tidak terdapat salam penutup. Ya, salam penutup tidak ada, begitupun identitas pengirimnya tidak dicantumkan di sana. Sehingga ini merupakan surat yang belum lengkap. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak kira untuk materi pelajaran kita kali ini dicukupkan sekian. Mari kita cek coba tujuan pembelajaran kita ini sudah tercapai atau belum. Tujuan pembelajaran kita di awal itu ada yang pertama menentukan ciri umum surat pribadi dan surat dinas. Tadi kita sudah bahas bersama-sama apa ciri dan bagaimana perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Kemudian tujuan yang kedua itu kita sudah bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan, baik itu tentang surat pribadi maupun isi surat dinas. Ya. Kira-kira kedua tujuan ini sudah kita capai bersama-sama ya. Nah, kemudian sesuai janji Bapak di awal video tadi, Bapak akan menampilkan sebuah link atau tautan yang nanti menuju ke beberapa soal-soal dalam tes formatif agar kalian bisa mengukur seberapa jauh tingkat pemahaman kalian terhadap pemahaman paparan materi yang tadi Bapak terangkan ya. Nah, caranya ada dua. Silahkan kalian bisa dengan manual mengetik alamat berikut ini di browser atau peramban di ponsel ataupun di laptop kalian. Atau cara yang kedua, silahkan kalian bisa memindai QR code atau kode QR ini dari ponsel. Selanjutnya kita akan dibawa ke sebuah alamat di peramban. Apabila kalian sudah tampil di browser kalian tampilan tes formatif seperti ini, maka hal pertama yang kalian lakukan adalah mengetik nama kalian, nama lengkap ya. Misalnya di sini Bapak menuliskan nama Agus Salim. Kemudian tuliskan sekolah asal kalian, misalnya SMP
kemudian klik berikutnya. Nah, setelah itu, ya, di sini akan tampil beberapa pertanyaan-pertanyaan. Ya, kalian tinggal pilih jawaban yang kalian anggap paling benar. Ya, apabila sudah selesai mengisinya dan kalian sudah yakin bahwa jawaban kalian itu semuanya sudah yang paling tepat, kalian tinggal klik bagian ini, kirim atau submit. Maka selanjutnya kalian akan ditampilkan sebuah pesan seperti ini. Ya, terima kasih telah mengisi tes formatif. Silahkan memberikan komentar di video YouTube dengan mencantumkan nilai yang diperoleh saat pertama kali mengisi ini. Ya, jika kalian kurang puas dengan nilai yang diperoleh, silahkan ulangi tes formatif ini sampai mendapatkan nilai yang memuaskan. Kalian juga di sini bisa melihat skor atau nilai yang didapatkan. Nah, ini adalah skor yang kalian peroleh ditampilkan di sini. Kemudian di bawahnya pun di sini ada beberapa penjelasan ketika kalian salah menjawab salah satu soal, maka kalian akan mengetahui yang mana yang salahnya, kemudian apa jawaban yang semestinya kalian pilih atau kunci jawabannya yang mana ya. Baiklah, anak-anak sekalian, Bapak kira untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi Bapak mengingatkan silahkan kalian subscribe channel Bapak ini agar Bapak semakin bersemangat membuat video-video pembelajaran lainnya. Jangan lupa juga kalian silahkan like, kemudian tinggalkan komen, dan yang paling penting silahkan kalian share video ini ke teman-teman kalian melalui grup WhatsApp kelas mungkin ya, ataupun ke grup WhatsApp sekolah agar teman-teman kalian bisa mengakses dan sama-sama mengambil manfaat dari video pembelajaran ini. Sekian dan terima kasih. Bila itu Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.